Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul furqan linufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa julasa'inal afadil, wonten ngarsanipun Bapak Ketua Pimpinan Cabang Ahmadiyah Lipa ingkang kula hormati, wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang lebih kawruh wana ing mawas lebih pitutur luhur, sedayanipun jamaah pengajian Ahad pagi ingkang satu kinasih Gusti ingkang boten waget kala sebat satunggal nomor satunggalipun amarga jalaran kala ngeteri ngerti sadaya ya ingkang sami rawuh ingkang kala pundi. Saderengipun kula matur tansah kalantur sumangga kula dherekaken mujukaken rasa syukur. Langkahipun atur ingkang nomor 1, boten wonten tembung ingkang langkung utami kejawi mujukaken rasa syukur dumateng Gusti ingkang sampun amaringi nikmat rahmat taufik hidayah saha nugraha sing welasane Gusti kang lumuntur dumateng kula dalah panjenengan sami. Saengga wonten ing titi hari titi wanci saat enjang niki kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing majelis ingkang sampun minaji ingkang sepisan inggih menika niat silaturahmi. Sing dudugi mriki niat ikhlas ngaji, mugi-mugi dawa umur gampang rezeki. Sing lagi nyandang loroke muga-muga ya ndang mari. Sing lagi nyambut gawe muga-muga malimpah gajine tambah nikmati tambah ngayani. Sing duwe utang akeh muga-muga napa Bu, muga-muga sing ngutangi lali. Ampun nggih. Muga-muga ndang bisa nglunasi. Sing urung duwe jodoh sing isih jomblo muga-muga ya ndang rapi. Amin. Sing urung dibojo Bu, nek sing wis mboten sah melu-melu mungkin ya. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka sungguh benar-benar akan aku tambah nikmatnya. Wala in kafartum, akan tetapi ketika kita tidak bersyukur malah kufur, ingat inna adzabi lasyadid, kata Allah, sungguh azabku sangatlah pedih. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kinten-kinten pilih sing pundi niki? Pilih syukur napa kufur? Syukur. Maka dengan bersyukur insyaallah Allah akan menambah nikmat kita. Nuwun sewu Bapak Ibu rahimakumullah, sakniki niku kathah tiyang ing lali syukur malah berkufur. Nikmat do ditampa tapi lali syukur ming Gusti Kang Maha Kuwasa.
ngibadah mung nek dielekno, salat nek dielekno, poso mung nek ketara. Mula nek enten musibah bencana niku mung ngelingno minangka kula panjenengan sedaya niku mung menungso menus-menus sing kakehan niku enten adzan sing bantere kaya ngono sampeyan ora domoro malah mung takok kae sing adzan kompak mriki Pak. Biasane ngoten napa kene? Padahal omahe gedhong magrong-magrong, mobile kinclong, bojone ayu arek moblong-moblong, musala masjid lah kok padha. Alhamdulillah kompak mriki jamaah. Alasane ana-ana, alasane werna-werna, nggih. Subuh jari kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya nek carane mriki nggih subuh mepe gabah, duhur mulang malih gabah, asar tas-tas gabah, maghrib gatelen adus, isya keselen nggih mboten sida salat akhire. Bapak Ibu rahimakumullah, sholawat salam mugi ngatetno dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan kita bahas salah satu kitab yang ini kitab yang termasuk istimewa. Kitab ini adalah kitab syarah. Syarah niku kitab penjelasan dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Jadi ada satu kitab naminipun kitab Al-Hikam. Itu kitab yang berisi tentang hikmah-hikmah ataupun kata-kata hikmah. Kemudian disyarah oleh salah satu ulama kita, ulama Nusantara yang bernama Kiai Haji Soleh Darat, yang mana ini ulama yang meninggal pada tahun 1903. Jadi sudah sejak zaman dahulu ulama kita Nusantara meringkas ataupun menjelaskan tentang buku Al-Hikam atau kitab Al-Hikam ini, dan kita kenal dengan Syarah Al-Hikam karya Soleh Darat. Memang namanya begitu Bapak Ibu, Soleh Darat. Nek jenengan takok Soleh laut enten apa mboten? Mboten enten. Apa meneh Soleh udara gitu. Karena darat itu adalah salah satu daerah di Semarang, memang namanya darat. Kenapa ini perlu kita angkat Bapak Ibu rahimakumullah? Karena yang menarik, Kiai Haji Soleh Darat ini merupakan guru dari dua ulama yang luar biasa. Salah satunya nanti yang menginisiasi adanya organisasi kita Muhammadiyah. Jadi punya dua murid yang menonjol pada saat itu, yaitu Muhammad Darwis dan sinten sing setunggal Hasyim Asy'ari. Jadi Muhammad Darwis kemudian kita kenal sudah berganti nama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kedua-duanya ini Bapak Ibu rahimakumullah adalah murid dari Kiai Haji Soleh Darat. Setelah ngaji kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan, kemudian merantau ke Semarang dan mengaji kepada Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih tua umurnya daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari 2 tahun. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari manggil Kiai Haji Ahmad Dahlan Mas atau Kang gitu, karena memang lebih tua Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka setelah itu kemudian berdua itu ngaji ke
Mekah ya, kemudian haji, kemudian menuntut ilmu di sana. Nah, kenapa kemudian bisa berbeda? Yang kemudian kita kenal satu mendirikan Muhammadiyah, yang satu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu padahal gurunya sama. Karena ternyata kecenderungannya berbeda, Bapak Ibu. Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu di Mekah, kemudian selain mengkaji di sana juga bersinggungan dengan pemahaman tentang kembali kepada Quran dan Sunnah, kemudian dengan Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika kembali ke Indonesia itu ilmu yang didapatkan lebih kepada bagaimana langsung praktek. Jadi yang dikaji begitu bagaimana kemudian bisa dipraktekkan. Jadi lebih kepada prakteknya. Maka tidak heran kemudian kalau Muhammadiyah ini berdiri dengan diawali ngajinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu yang terkenal yang sampai saat ini kemudian kita kenang adalah ketika dulu beliau itu mengkaji bersama murid-muridnya surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu dikaji selama kurang lebih 3 bulan. Lama, padahal surat Al-Ma'un itu cuma berapa ayat. Sampai akhirnya ada santri yang memberanikan diri tanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, non sewu ini kita itu di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Ini kita dari kemarin dikaji cuma Al-Ma'un. Ini sudah mau hampir 3 bulan Pak Kiai. Padahal habis ini masih banyak ayat-ayat yang harus kita pelajari. Apa jawab Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mengatakan, ini wis di apa? Sampun ya, sudah tahu tafsirnya, sampun ya. Sudah diamalkan atau belum? Oh dereng ya, amalkan dulu. Buat apa kita mengkaji banyak-banyak ayat, banyak-banyak hadis, banyak-banyak kitab, tapi tidak ada yang kita amalkan. Surat Al-Maun itu salah satunya berisi tentang bagaimana kemudian kita menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada fakir miskin. Maka setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, murid-muridnya kemudian menyebar. Ada yang ke alun-alun utara, alun-alun selatan, untuk nyari orang-orang yang kemudian bisa disantuni. Kemudian diberikan makan, kalau yang belum mandi dimandiin anak-anak, itu anak-anak yatim begitu, diberikan pendidikan begitu. Maka kemudian kecenderungannya Muhammadiyah sampai sekarang ini lewat amal usahanya luar biasa, mulai dari pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu banyak sekali. Karena itu tadi kecenderungannya memang Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih kepada aksi. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu beliau itu lebih kemudian kepada memperdalam hadis. Dan sampai beliau itu dikenal dan diberikan gelar kehormatan dengan nama Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu gelar kehormatan ketika seseorang sudah menghafalkan sekian puluh ribu hadis. Dan itu di Indonesia satu-satunya yang mendapat gelar itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka ketika kembali ke Indonesia, beliau kemudian fokus kepada pesantren dan menulis gitu. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak kemudian menulis, tapi lebih kepada aksi. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari nulis, beliau nulis kitab, bahkan kalau dikumpulkan kitabnya segini gitu. Saking kemudian cenderungnya kepada begitu. Maka kalau berbeda antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama niku nggih wajar dan tidak perlu kita perdebatkan. Bedone ming sithik kata samanya gitu. Jadi samanya lebih banyak insyaallah. Karena memang tadi gurunya sama. Diawali di Nusantara dengan gurunya Kiai Haji Soleh Dahlan.
Nah, yang menarik lagi, selain guru dari dua ulama yang kemudian menjadi ormas terbesar, ya dua-duanya ormas terbesar di Indonesia itu, Kiai Haji Soleh Darat ini juga salah satu guru, menjadi gurunya Raden Ajeng Kartini. Tokoh salah satu pahlawan nasional yang kemudian menyuarakan tentang emansipasi wanita itu salah satunya santrinya dari Kiai Haji Soleh Darat, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini niku namine asline sinten? Nggih, niku Harum. Harum ini pun ngertos lagune nggih. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Terus namanya aslinya itu Harum. Bukan ini guyon. R.A. Kartini. Yang menarik, kenapa kemudian bisa menjadi santrinya Kiai Haji Soleh Darat? Jadi pada saat itu karena termasuk nopo priai begitu, memang ada kalanya priai Jepara pada saat itu memanggil kiai untuk kemudian mengajari keluarga tersebut akan agama Islam. Pertama kali R.A. Kartini mendengarkan penjelasan Kiai Haji Soleh Darat, itu beliau tertegun karena terkagum-kagum karena apa? Pada saat itu satu-satunya kiai yang berani menerjemahkan Al-Quran kepada bahasa Jawa itu cuma Kiai Haji Soleh Darat. Karena pada saat itu ulama-ulama pada saat itu kemudian kecenderungannya, mohon maaf, itu ya sudah namanya membaca misalnya Al-Fatihah itu ya sudah dibaca. Kalau kita tanya artinya itu tidak boleh. Menerjemahkan tidak boleh. Dan satu-satunya menerjemahkan Al-Fatihah pada saat itu dengan bahasa Jawa sehingga dipahami oleh Raden Ajeng Kartini, ya Kiai Haji Soleh Darat. Maka setelah pengajian itu, karena luar biasanya, oh ini selama sekian tahun hidup saya ini gelap, kata R.A. Kartini. Karena apa? Karena kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah tanpa saya tahu apa maknanya, artinya. Jadi cuma diminta untuk membaca, tapi nggak tahu artinya. Tapi dengan penjelasan Kiai Haji Soleh Darat kemudian saya baru paham, oh ternyata yang selama ini saya baca begini artinya. Sehingga teranglah. Maka tidak heran kemudian kalau surat-suratnya R.A. Kartini namanya habis gelap terbitlah terang. Ini memang butuh pencerahan R.A. Kartini ini. Maka kemudian setelah pengajian itu, pertemuan pertama itu, lalu kemudian R.A. Kartini mengusulkan kepada Kiai Haji Soleh Darat untuk tidak hanya surat Al-Fatihah saja yang diartikan, tapi Al-Quran secara keseluruhannya. Agar apa? Agar orang-orang Jawa tahu apa sebetulnya isi dari kitab yang mereka baca. Maka dari itu kemudian menulislah Kiai Haji Soleh Darat ini satu kitab tafsir, namanya Tafsir Faidur Rahman. Terus mengartikan itu dengan huruf aksara Arapegon. Arapegon itu tegese tulisannya Arab tapi macane Jawa. Utawi sekabehing puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Niku aksarane Arab tapi wacane Jawa. Untuk apa? Untuk mengelabui penjajah pada saat itu. Penjajah pada saat itu untuk melarang agar kemudian tidak ketahuan itu, akhirnya diberikan tulisannya ketok Arab tapi macane Jawa. Dan ini kemudian ternyata tidak hanya di Jawa, ini kemudian dibawa sampai ke Melayu sana, bahkan sekarang masih dipakai di Melayu, bahkan di Malaysia itu disebutnya aksara Arab Jawi. Arab Jawi. Kenapa? Karena memang tulisannya Arab, tapi mereka dengan bahasa Melayu mereka itu bacanya Melayu. Gitu. Jadi ada tulisan ketok Arab, tapi ternyata bacanya Melayu. Disebutnya mereka Arab Jawi, terinspirasi dari Arab pegonnya orang Jawa. Jadi ini salah satu kemudian
murid-murid dari Kiai Haji Soleh Darat yang memang ditulis dalam kitabnya. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu kitab ini yang sudah beliau berikan penjelasan ya, terkait tentang beberapa hal ya. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, karena ini kaitannya dengan hikmah, maka ini harus kita baca betul-betul, kita masukkan, kita resapkan di dalam hati. Yang pertama ya, Kiai Haji Soleh Darat ini menerjemahkan ataupun menafsirkan, memberikan syarah pada hikmah yang ke-69. Saya bacakan hikmahnya. Maksiatun awrathat dullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbaran. Maksiat yang melahirkan rasa hina dan rasa fakir itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan kesombongan. Jadi ini harus kita baca, masukkan dalam hati dan direnungkan secara mendalam. Kemaksiatan yang dengan kita berbuat maksiat itu tapi kita merasa diri kita hina, kita merasa diri kita berdosa, banyak kesalahan, dan kita kemudian karena hina kita memohon ampun kepada Allah, memohon rahmatnya Allah, itu lebih baik daripada ketika kita berbuat ketaatan, berbuat ibadah, akan tetapi dengan ibadah tersebut melahirkan rasa kesombongan dalam diri kita. Mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, perkataan ini bukan berarti kita boleh maksiat terus kemudian jangan taat, bukan. Akan tetapi ketika kita beribadah, kita harus menjauhkan diri dari sifat-sifat sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Karena ini penyakitnya, salah satu penyakit hati itu. Maka tidak heran kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah memunculkan satu istilah yang namanya ojo jubria, singkatan dari ujub, iri, dan riya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi sudah kami jelaskan bahwa beliau itu memang fokus kepada aksi, tapi ketika mengkaji, salah satu yang dikaji adalah tentang tazkiyatun nufus, penyucian hati. Jadi kadang-kadang yang dibahasnya beliau itu tidak hanya gerakan-gerakan, tapi kemudian penyucian hatinya. Salah satunya pesannya adalah ojo jubria, jangan ujub, iri, dan riya. Ujub, napa niku ujub? Berbangga diri, sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Padahal kita dilarang dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di atas dunia ini dalam keadaan sombong. Karena memang betul Bapak Ibu rahimakumullah, peringatan tentang sombong ini bisa membinasakan amal kita. Kiai Haji Soleh Darat kemudian ketika menafsirkan hikmah ini, ketika memberikan syarah kepada hikmah ini, mohon maaf, beliau kemudian memberikan sebuah kisah, mencantumkan sebuah kisah. Pada zaman dahulu, zamannya Nabi Musa, ada orang namanya Khalid. Si Khalid ini adalah orang yang selama 40 tahun itu hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Jadi 40 tahun umur hidupnya itu isinya maksiat, tidak ada baik-baiknya sama sekali. Molimo itu dilakoni sedaya. Semua dilakukan. Nah, sedangkan di sisi lain selain si Khalid ada namanya si Abid. Kebalikan dari si Khalid, Abid ini seluruh hidupnya selama 40 tahun kurang lebih itu dilakukan untuk ibadah. Maka disebut Abid, ahli ibadah. Satu Khalid ahli maksiat, si Abid ahli ibadah. Suatu ketika si Khalid ini pengen bertobat karena merasa sudah berbuat kezaliman, berbuat kerusakan, berbuat maksiat, dia pengen tobat.
Karena tidak tahu caranya taubat, akhirnya dia kemudian mendekati si Abid dengan harapan apa? Jare nek wong saleh kon kumpulono, aku tak ngumpul kalih wong saleh, sapa ngerti kok kecipratan saleh. Akhirnya betul, yang dia lakukan pokoknya aku ngetutke wong apik kowe. Tapi ternyata si Abid ketika diikuti oleh si Khalid ini, dia merasa nggak nyaman. Wah, iki aku dipeloni wong tukang maksiat, wong tukang nyolong, nggih darake aku kancane. Jadi merasa diri lebih baik. Aku wong tukang ibadah, kowe tukang maksiat kok melu-melu aku nggih darake kepiye dan seterusnya. Akhirnya kemudian dekati nggak mau, sampai akhirnya mereka berdua sampai kepada Nabi Musa. Dilaporkan kepada Nabi Musa kemudian mendapatkan ilham firman dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan kepada si Khalid, saya baru mendapatkan firman dari Tuhanku bahwasanya dosa yang selama 40 tahun engkau lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun diampuni semuanya. Alhamdulillah saya sudah diampuni. Kepada si Abid, saya baru mendapatkan firman dari Tuhanku, ibadah yang telah kamu lakukan selama 40 tahun juga dihapuskan semuanya, maka kedua-duanya kados Pertamina, mulai dari nol lagi. Karena apa? Si Abid ini dia merasa dirinya lebih baik daripada si Khalid. Jadi ujub, kesombongan ini ternyata luar biasa sekali dampaknya. Maka tidak heran ketika Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat 1 biji zarah kesombongan di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mula nek enten para jaman isih enom untune kuat bareng wis tuwa jur malih om iku mertandani sampeyan wis arep mlebu. Mula enek donya aja dadi wong sombong, wong kuwi sombong amale bisa. Hati-hati. Kobong betul seperti api menghanguskan kayu bakar. Dan ini betul-betul dilarang oleh agama kita. Memang kelihatannya tidak kelihatan, secara zahir tidak kelihatan. Karena ini juga termasuk amalan hati. Tapi kalau kita tidak hati-hati, nuwun sewu, bisa jadi amalan kita hangus karena kita merasa diri lebih baik daripada orang lain. Bahkan nuwun sewu dalam, kalau kita lihat di syariat tentang isbal itu di tarjih juga sudah dibahas. Memang ada kemudian hadis-hadis yang menyebutkan al-musbilu, salah satu redaksinya begitu, orang yang isbal itu nanti letaknya atau tempatnya di neraka. Isbal itu apa tuh? Panganan apa isbal itu? Isbal itu ketika kain itu menjulur di bawah mata kaki. Ini khusus untuk yang laki-laki. Jadi menjulurkan kain, celana, sarung itu di bawah mata kaki, ini disebut isbal. Nah, dalam beberapa hadis disebutkan memang isbal itu nanti tempatnya di neraka. Dalam redaksi yang lain disebutkan salah satu dari 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah adalah salah satunya al-musbilu, orang yang isbal tadi. Tapi kemudian tarjih menghimpun beberapa hadis tentang isbal, didapati ternyata ada salah satu hadis yang kemudian menyebutkan khuyalak, kecuali maksud dari isbal di sini adalah orang yang melakukannya dengan kesombongan. Hal ini kemudian diperkuat dengan hadis innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak melihat kepada bentukmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat kepada hatimu. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan
Abu Bakar niku nun sewu piyantune rada kuru, Pak. Sehingga ketika pakai sarung niku nun sewu seling melontrok. Nanti diunjukke melontrok, diunjukke melontrok. Lalu kemudian karena takut isbal lah ditanya sama Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, saya ini kalau pakai sarung sering turun sendiri gitu. Apakah saya termasuk orang yang isbal? Apa jawab Nabi? Bukan, engkau bukan termasuk orang yang isbal. Artinya ketika turun di bawah mata kaki tapi karena bukan kesombongan, maka itu bukan dimaksud isbal. Jadi memang betul-betul ya kesombongan ini yang dilarang oleh agama kita. Maka kemudian orang Muhammadiyah memang ada yang tidak isbal, ada yang kemudian di bawah mata kaki gitu. Itu memang ya kehati-hatian biar tidak terkena najis dan lain sebagainya. Tapi bukan esensinya, bukan yang penting di atas mata kaki, tapi yang penting adalah kita tidak sombong. Kenapa? Karena zaman dahulu untuk menunjukkan besar, agung ya, sombong itu ketika pakaian kita niku kalau sampai kelangsrah ke tanah itu, sampai nyeret-nyeret tanah itu menunjukkan kesombongan karena terpengaruh pada budaya Romawi Persia begitu. Jadi kalau raja begitu harus kelangsrah tanah, maka itu kemudian dilarang oleh agama kita dengan bahasa tadi ya, angkat kainmu agar kemudian itu bukan menunjukkan rasa kesombongan. Jadi esensinya bukan pada kainnya yang kita naikkan, yang penting naik begitu, tapi kemudian terasa pada hati kita agar kita tidak sombong. Itu malah kalau kita dari usul fikih kita bisa mengambil mafhum mukhalafahnya nun sewu. Kalau ada orang yang mungkin tidak sombong, mungkin tidak isbal, artinya kainnya itu di atas mata kaki, tapi ketika melihat orang lain itu dengan pandangan iki lho sing luwih syariat daripada kamu misalnya, kowe neraka begitu. Nah, berarti ini malah yang sombong gitu. Jadi kalau mafhum mukhalafahnya begitu. Jadi emang betul-betul wa rahimakumullah ini kesombongan ini dilarang oleh agama kita. Maka tadi tidak heran hikmahnya mengatakan kemaksiatan tapi melahirkan rasa hina dan papa itu lebih baik daripada ibadah tapi kita sombong. Gus Miftah, kertas Gus Miftah itu. Niku Gus Miftah niku salah satu kiai NU niku. Tapi dakwahnya niku teng tempat-tempat yang nun sewu, tempat-tempat maksiat, teng klub, teng diskotik. Bahkan kalau kita kenal mungkin di Jogja itu ada yang namanya Sarkem misalnya gitu. Dakwahnya begitu itu tempat begitu. Jadi kalau dia dakwah itu nek wis bar do napa disko, do bar napa dugem begitu, nanti dia datang nggo dakwahe sing pekerja-pekerjane sing teng niku wae diajak sholawatan atau diberikan pesan-pesan yang baik. Ke tempat lokalisasi begitu, ya mungkin nanti dibayar tapi malam ini kamu libur nggak usah nerima pelanggan, itu dibayar mau nerima pelanggan. Ora gelem rugi niku. Artinya dakwanya begitu dan memang harus ada orang-orang yang kemudian berdakwah di dunia begitu. Kalau bukan praktisi dakwah, bukan dai, bukan ustadz yang dakwah ke situ, nanti malah didatangi oleh orang-orang lain, orang-orang fasik, malah kemudian mereka semakin terjerumus ke dalam dosa itu. Yang menarik begini, Bapak Ibu rahimakumullah, Gus Miftah mengatakan begini. Kadang orang-orang yang di tempat-tempat begitu, tempat-tempat yang mohon maaf lokalisasi begitu, mereka kemudian memandang kita yang berangkat ngaji misalnya pun ibu-ibu ngagem nopo kol terbuka terus naik semuanya jamaah do ajeng ahad pagi. Ketika mereka melihat kita, mereka di dalam hatinya itu wah luar biasa. Orang kok bisa berangkat mengaji, mengikuti pengajian, mendapatkan siraman rohani kok luar biasa. Mesti mereka orang-orang baik. Pengen rasanya saya seperti mereka. Jadi kadang-kadang mereka ada perasaan seperti itu. Tapi nuwun sewu, Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang kita yang tadi mau berangkat pengajian sudah, nah ibu-ibu ngagem gamis sing apik dhewe, berukut dan lain sebagainya, sudah siap pengajian. Ketika melihat tempat-tempat yang begini tadi ada orang di situ, kemudian kita berprasangka, iki ambune neraka iki.
iki bakal dadi kerain rokok iki. Artinya kita merasa diri lebih baik. Nah ini hati-hati, Pak. Mereka menganggap kita baik, tapi sebenarnya kadang-kadang kita yang menganggap mereka buruk. Naudzubillah min dzalik. Memang secara perilaku, secara perbuatan itu memang dilarang oleh agama. Tetapi kemudian ketika kita menjudge pelakunya dan kita merasa diri lebih baik daripada orang lain, hati-hati bisa jadi ini yang membinasakan ibadah kita. Naudzubillah min dzalik. Ini yang pertama, maksiatun auratsadul maksiat yang melahirkan rasa hina itu lebih baik daripada ibadah, tapi kemudian merasa dirinya sombong. Jubriyah, ujub, iri. Nah yang kemudian yang kedua kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, iri itu juga salah satu penyakit hati yang kemudian kita harus berhati-hati dengannya. Iri. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan apa itu iri? Iri itu adalah ketika orang lain mendapatkan nikmat dan kita tidak suka dengan hal itu, artinya dapat nikmat tapi kita suka, terus kemudian kita ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut, itu namanya iri. Jadi misal ada tetangga kita dapat nikmat, kok hati kita kok nggak seneng gitu, ini iri, hati-hati. Iri. Ditambah kemudian kita pengen nikmat yang baru didapatkan oleh tetangga kita tadi itu hilang. Nah itu namanya iri. Tonggone tuku gelang melang-melang, tonggone tuku anting-anting muntang, manting, tonggone duwe kulkas loro, panas, tonggone tuku TV nibo, nangi, tonggone duwe duit jerit, ora enak bener pokoknya. Hati-hati. Iri dengki. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini juga harus kita hati-hati. Harus kita hati-hati. Karena kalau kemudian kita pelihara ini nanti juga sama, bisa kemudian hati kita buruk, menghitam, karena banyaknya rasa iri di dalam hati kita, tidak ada syukurnya sama sekali. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga tadi dalam jubriyah, ujub, iri, dan riya. Riya itu berarti menampakkan ibadah dengan niat untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Riya. Maka dalam bahasa hadisnya Nabi mengatakan riya ini juga diibaratkan sebagai syirik kecil, asyirku al-asghar, atau syirik kecil. Kenapa? Kalau syirik besar jelas kita menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Tapi kalau syirik kecil kita menyembah itu niatnya untuk Allah, tetapi kita sholat ternyata niatnya untuk orang lain. Hati-hati. Ini juga bisa kemudian membinasakan amalan kita. Nah, satu hikmah lagi yang saya sampaikan terkait tentang riya ini. Ibnu Athaillah Al-Iskandari pernah mengatakan, la amala arja liqabulin min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Yang artinya Ibnu Athaillah pernah mengatakan, tidak ada amalan yang lebih berpeluang untuk diterima daripada amalan yang tidak engkau sadari dan engkau pandang tidak berarti. Jadi dari perkataan ini saya katakan namanya hikmah niku monggo diangen-angen, betul-betul kita resapkan dalam hati. Kata Ibnu Athaillah, amalan yang berpeluang diterima itu bisa jadi malah amalan-amalan yang tidak kita sadari, amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang mungkin kita pandang remeh. Kenapa? Karena amalan-amalan ini tadi kemudian malah terbebas dari sikap riya tadi. Riya pengen dilihat. Saya memisalkan begini.
kita beramal misalkan infak, sama-sama infak. Satu infaknya 5 juta, 5 juta, langsung bruk 5 juta. Sama kita kemudian infak, bukan infak, kita memberikan kepada anak kecil uang jajan 1.000 saja, terus nyolong jajan gitu. Kadang-kadang dari dua yang kita berikan ini kita sering mengingat yang mana? Sing 5 juta napa sing 1.000? 5 juta makdel 5 juta. Maka kadang-kadang itu teringat, dan kalau tidak kita hati-hati nanti bahaya riak ini mengincar kita. Sedangkan tadi yang 1.000 tadi bahkan kadang-kadang kita sudah lupa itu untuk apa, kapan, diberikan kepada siapa, kita lupa. Nah, amalan yang begini malah kadang-kadang yang diterima. Karena apa? Tadi terbebas dari riak dan niatnya ikhlas karena Allah. Kata-kata ini saya katakan lagi bukan sebagai wah berarti kita nek amal sing sithik-sithik wae, cilik-cilik wae, rasa gede-gede. Mboten. Artinya nopo? Kita beramal tapi jangan riya. Syukur-syukur amali gede tapi enggak riya tadi. Jadi memang hikmah itu begitu. Jadi harus kita betul-betul pikirkan dengan mendalam gitu. Jadi riya tadi salah satunya adalah membinasakan ibadah kita gitu. Ya, sama dengan tadi sombong, ujub, kita merasa diri lebih baik, riya juga begitu. Nah, tadi katakan kita iri, kita beribadah tapi niat kita bukan karena Allah tapi untuk selain Allah gitu. Maka nanti ketika di akhirat, kata Allah, ketika kita meminta balasan, kata Allah, sana minta balasan kepada orang yang kamu riai gitu. Kamu dulu ngibadah sholat karena pengen dilihat dia, sekarang kamu minta pahalanya sama dia, jangan sama aku, kata Allah gitu. Saking memang betul-betul Allah tidak suka pada perbuatan riya ini. Nah, bahasa yang lain dalam agama sering juga kita lihat, sering kita dengar namanya sum'ah. Kalau riya itu menampakkan ibadah, ngetok-ngetoke, delok-deloke begitu. Kalau sum'ah itu memperdengarkan. Jadi menceritakan rungok-rungoke amalan yang sudah kita kerjakan. Ini ada contoh misalnya Bapak Ibu rahimakumullah, misalnya di sebuah masjid habis pembangunan terus disampaikan, Bapak Ibu alhamdulillah kita berikan terima kasih, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para donatur yang telah menyumbang untuk masjid kita ini. Yang pertama ada namanya Pak Budi, sudah menyumbang kepada kita sebanyak 20 sak semen gitu. Terus yang wingke yang terus ngomong-ngomong kayak deloken kayak Pak Budi jan ora bener tenan. Mosok infak kok disebutke wah kayak mesti riak ora bener kayak mesti. Yang kedua kata takmirnya, kita ucapkan terima kasih yang dalam-dalamnya kepada hamba Allah yang sudah menginfakkan kepada kita 20 sak semen. Nah, sing mau ngrundel mau niku nggih sampun. Nah, kae lagi bener kae nyebutke kok hamba Allah colong jenenge iku riya hamba Allah. Kae aku lho. Nah, itu. Padha wae. Ngetoke wae tapi padha wae. Sum'ah memperdengarkan amalan. Jadi tadi ternyata amalan yang lebih berpeluang diterima itu ternyata amalan-amalan yang kecil. Maknanya adalah amalan yang kemudian tidak kita sadari. Tapi jangan kemudian kita beramal yang kecil. Maksudnya kalau kita beramal, mari kemudian kita ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir mathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu suldan. Permisalan orang yang beramal ya, tapi dia ria'an nas, riya pengen dilihat oleh manusia, itu kamathali sofwan, sebagai atau seperti sebuah batu ya yang hitam legam itu, alaihi turabun, yang di atasnya ada debu ya, di atasnya ada debu, kemudian ditimpa oleh hujan yang sangat besar, sangat lebat.
wabilun fatarakahu suldan. Kira-kira ketika ada batu di atasnya ada debu, terus kemudian kehujanan dengan hujan yang sangat lebat, bagaimana keadaan debu tadi Bapak Ibu? Hilang, tidak tersisa sama sekali, tidak kelihatan. Begitu juga dengan amalan orang yang ria'an, riak kepada manusia. Itu amale begitu, tapi kemudian ketika kita riak, hilang, tidak berbekas. Na'udzubillahi min dzalik. Maka betul Bapak Ibu rahimakumullah, pesannya Kiai Jamat Dahlan, ojo jubria, ujub iri riak. Ujub merasa diri lebih baik daripada orang lain, iri kita merasa benci, tidak suka dengan kebaikan yang didapatkan orang lain, riya kita ketika beribadah menampak-nampakkan kepada orang lain. Ini sejatinya Bapak Ibu rahimakumullah adalah amalan hati yang secara zahir memang tidak kelihatan. Secara nampak nyata memang tidak kelihatan orang ini riya atau tidak, orang ini ujub atau tidak kelihatan. Yang tahu hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka monggo mari kita tata hati kita olah hati kita. Kalau mau beribadah betul-betul niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan tidak apa-apa, awalnya tidak ikhlas tidak apa-apa, terus kemudian kita lakukan. Salah satu pesan dari Kiai kami, Ustadz Ibnu Jurem, Suprapto Ibnu Jurem, Direktur PUTM pada saat itu, beliau selalu mengatakan, ya, peksanen awakmu senajan hatimu urung gelem. Maknanya ketika kita beribadah, ketika kita merutinkan amalan, suatu amalan, wis pokoknya dipeksa sih, meskipun hati kita tidak suka. Meskipun hati kita belum mau, meskipun yo suruh orang patah ikhlas nanti paksa misalnya, tapi terus dirutinkan terus gitu. Lama-lama nanti kita akan terbiasa. Nah, ketika terbiasa, ketika kita tidak melakukan ada yang kurang. Nah, ketika sudah terbiasa melakukan ada yang kurang, maka menjadi kebutuhan dan itu kemudian rasa ikhlas akan muncul. Karena memang tidak serta-merta kita langsung ikhlas itu tidak, kadang-kadang butuh latihan. Orang yang paling ikhlas di antara sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib itu saja juga tergoda, tergoda. Ketika siapa yang di sini yang sholatnya khusyuk, kata Nabi, silahkan sholat, nanti akan saya berikan kain hijau kesukaan saya ini gitu. Akhirnya ngacung si Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ketika sholat begitu kemudian selesai ditanya, kamu khusyuk atau enggak? Oh, saya tidak jadi khusyuk ya. Kenapa? Saya waktu sholat kepikiran hadiah yang akan engkau berikan. Jadi memang sulit, butuh latihan amalan itu. Maka tidak apa-apa. Pertama mungkin tidak ikhlas, pertama mungkin dipaksa begitu, tapi lama-lama ketika kita merutinkan, insya Allah nanti terbiasa dan ikhlas itu akan muncul. Ya, mungkin ini Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang kami sampaikan terkait tadi ojo jubria, ujub, iri dan riya. Ini semuanya amalan yang hati yang buruk yang betul-betul harus kita hindari. Ingat, yang tahu amalan-amalan ini hanyalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nggak akan tahu kita riya atau tidak, kita ujub atau tidak, kita iri atau tidak, orang tidak akan tahu. Hanya kita yang kemudian bisa mengatur hati kita bagaimana nanti kita beramal. Nasrul minallahi wa fathul karim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.